Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. Green light, I mean, all the time. black light, can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Darmawan selaku pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan juga kawan-kawan pasca sarjana prodi Magister Manajemen yang saya banggakan, dan juga sama-sama hari ini berjuang untuk bagaimana nanti kita bisa meraih gelar Magister Manajemen. Baik teman-teman yang saya hormati dan juga Pak Darmawan, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Mbok Wahyudi, ada Pak Iputu Wisnu Wijaya, ada Mas Mahmud Arifuddin, ada Bapak Pukuh Rekso Aji, dan ada Bu Nia Hendayani. Dan di sini kami akan coba untuk membagikan apa yang kami pahami terkait marketing research dari Samsung, yang dimana hal itu akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 6. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini saya Mahmud Arifuddin akan menjelaskan tentang sejarah Samsung. Samsung didirikan oleh Mr. Lee Byung-chul sebagai perusahaan dagang pada tahun 1938. Samsung adalah perusahaan konglomerat multinasional Korea Selatan yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul. Menurut pendapatan tahun 2011 saat itu, Samsung perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia. Samsung memiliki pabrik perakitan dan penjualan jaringan di lebih dari 60 negara di dunia. Pada tahun 2012, saat itu dianggap sebagai produsen ponsel terbesar di dunia berdasarkan penjualan unit dengan menyalip Nokia. Sejarah Samsung terperinci tahun 2010 hingga sebelumnya dan sampai dengan saat ini. Pada Desember 2010, Samsung mempertahankan posisi nomor 1 di pasar TV global pertama selama 10 kali berturut-turut bertahun-tahun. September tahun 2010, Samsung Electronics mulai produksi massal 12 GB pertama di industri DRAM seluler. September, Samsung Electronics meluncurkan Gear S2 yang bergaya jam tangan pintar dengan desain melingkar berguna dan bezel berputar. Kemudian, Samsung Electronics mulai massal produksi memori flash V9 256 GB pertama di industri. Samsung Electronics meluncurkan layanan pembayaran seluler. Samsung Electronics meluncurkan Galaxy S4 di pasar Korea dan pasar global. Kemudian Samsung Electronics menang penghargaan inovasi di CSA tahun 2012 dengan 30 produk. Samsung Electronics terpilih sebagai salah satu dari 10 merek dengan nilai tertinggi di Afrika. Samsung Electronics mensponsori kompetisi keterampilan dunia di London pada tahun 2011 sebagai sponsor utama. Kemudian Samsung menempati posisi nomor 1 di pasar ponsel Amerika Serikat. Elektronik Samsung membuka pusat merek global Samsung Delight. Samsung Electronics mencapai nomor 1 posisi pangsa pasar di seluruh dunia untuk TV selama 9 kuartal berturut-turut. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berikut logo Samsung. Logo pertama Samsung dikembangkan
pada tahun 1958 dengan berbentuk persegi dengan ada lingkaran dan 3 bintang di dalamnya, berwarna hitam dan putih. Kemudian logo kedua dikembangkan dari tahun 1979 hingga 1993. Dan logo yang ketiga, logo Samsung yang ketiga yaitu dari tahun 1993 hingga sekarang dengan kombinasi warna biru dan tulisan Samsung dengan berwarna putih hingga saat ini. Visi dan misi Samsung. Yang pertama adalah visi Samsung. Visi Samsung yaitu menginspirasi dunia, menciptakan masa depan. Kemudian misi Samsung yaitu mengabadikan bakat dan teknologi kami menciptakan produk dan layanan unggulan yang berkontribusi pada masyarakat global yang lebih baik. Selanjutnya adalah aspek nilai. Kami percaya bahwa hidup dengan nilai-nilai yang kuat adalah kunci bisnis yang baik. Itu sebabnya inti ini nilai-nilai bersama dengan kode etik yang ketat merupakan inti dari setiap keputusan yang kita buat beberapa aspek. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah keunggulan, yang ketiga adalah perubahan, yang keempat adalah integritas, yang kelima adalah kemakmuran bersama. Selanjutnya analisis pasar berdasarkan SWOT. Yang pertama kekuatan. Pada kuartal ketiga tahun 2015, Samsung menguasai 21,4% pangsa pasar dunia, pangsa pasar terbesar. Yang kedua kelemahan. Kompetisi pemasaran Samsung untuk smartphone tidak mampu menandingi Apple. Di pasar smartphone banyak pesaing Cina juga yang mengejar Samsung. Yang ketiga peluang. Di daerah berkembang, pasar smartphone dan perangkat mobile lainnya berkembang sehingga menjadi peluang bagi Samsung untuk meningkatkan penjualan smartphone mereka. Dan yang terakhir ancaman. Pesaing Cina menjual produk elektronik konsumen dengan harga yang sangat rendah dan mereka juga menjual peralatan rumah tangga dengan harga yang sangat murah. Analisis selanjutnya yaitu analisa strategi pasar dari Samsung yang terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pemasaran produk, yang kedua aspek pemasaran harga, yang ketiga adalah aspek pemasaran promosi. Aspek pemasaran produk maksudnya bahwa di sini Samsung memainkan peranan penting di dalam kesuksesan ponsel Samsung melalui kualitasnya. Yang kedua adalah aspek pemasaran harga, di mana ponsel Samsung bisa dikategorikan mahal dan itu wajar. Dengan harga yang wajar itulah akan membantu Samsung untuk meningkatkan penjualannya. Yang ketiga adalah aspek pemasaran promosi, di mana iklan Samsung bisa meningkatkan penjualan handphone Samsung. Analisa selanjutnya adalah analisa segmentasi, di mana Samsung setidaknya menggunakan analisis segmentasi, di mana harus membagi seluruh pasar menjadi beberapa kelompok yang homogen berdasarkan demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan dari kelompok 6. Ketika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman kepada kami persilahkan. Satu hal terakhir dari saya, hari ini kita berjuang bareng-bareng, niscaya kita juga pengen selesainya bareng-bareng. Billahi wal haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.